puas. Saya ingin hasilnya apa. Itu yang saya tuntut ke OPD, bukan hanya nyerapnya kenceng, tapi hasilnya itu apa. Aku belum puas ini. Belum puas aku, hanya sekedar bahwa nyerapnya tinggi. Emang aku sudah bangga? Belum. Aku bangga jika hasilnya memang bermanfaat bagi rakyat. Terjadi kalau Banggar itu komplit datang ke sini, para anggota yang dapil Sumatera Selatan. Ini tentu kan keberkahan bagi kita. Kita bisa menyampaikan segala unek-unek dan permohonan kita. Kalau saya nggak banyak tadi, karena mereka menghargai kita sebagai daerah yang dapat menjaga angka inflasi terendah di Pulau Sumatera, jauh di bawah rata-rata nasional. Inflasi kita, pertumbuhan ekonomi kita di atas nasional. Ini kan jarang nih, pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, jarang. Yang ada itu mereka ngakui tadi, pertumbuhan tinggi, inflasi tinggi. Ini inflasi rendah. Ini kalau saya sih kuncinya cuma satu, cuma menjaga stabilitas keamanan. Kedua, konektivitas. Dengan adanya tekad kita untuk mengkoneksikan seluruh kabupaten kota, bahkan nanti kecamatan juga, ini mempermudah dan mempermurah biaya transportasi. Jadi komoditas yang dihasilkan di daerah dibawa ke pusat penjualan dengan harga yang masih terjangkau bagi daya beli yang ada. Jadi tadi ada pesan khusus apa ya? Iya, pesan khusus saya tentang bagi hasil. Mengaku akhirnya kan Pak Putut tadi dari Direktur Transfer Daerah tadi mengatakan bahwa tahun 2019 ini baru bedah kertas tentang rumusan pembagian daerah. Berapa didapat daerah ini dari insentif komoditasnya, minyak, gas, batu bara itu baru dibagi untuk transfer. Ternyata mereka mengaku 2019 ini baru bedah kertas. Jadi selama ini kiro-kiro, Pak. Nah itu dia akan runut, misalnya migasnya dari perusahaan di bawah SKK migas yang misal perusahaan A, B, C, itu baru mau dibedah tahun ini. Jadi yang selama ini kemana lu, saya bilang tadi kan. Berarti selama ini pakai Perkiraan aja, data sebelumnya plus, data sebelumnya plus, gitu aja kayaknya kan. Dihitung produksinya. Iya, makanya ini dia baru mau bedah kertas. Boleh dikejar Pak Pututnya, ada di kantor bendahara negara. Istilah dia bedah kertas tadi, kita minta konkretnya apa. Ini kan merugikan kita. Kedua, kita digenjot untuk narik pajak, untuk memperbesar peluang yang kita dapat dari pajak. Tapi bagi hasilnya nggak jelas juga, karena NPWP perusahaan-perusahaan besar itu NPWP Jakarta, bukan NPWP kita. Ya pajak ini, pajak bagi hasil pajak, PPH dan lain sebagainya. Kedua, PBB kebun. Dengar tadi ya, PBB kebun itu nggak masuk ke provinsi, nggak masuk ke kabupaten kota, masuk ke pusat. Yang dirusak kebun itu jalan siapa? Itu nggak kira-kira. Tenggat pengesahan APBD yang tinggal 2 hari itu. Ya, jadi nggak ada permasalahan sebenarnya. Depdagri sudah kita beritahu bahwa tidak ada keterlambatan dari eksekutif ini. Dan itu nggak kaku, harus tanggal 30 selesai. Nggak begitu. Yang dilihat adalah runtun proses awal. Yang disampaikan bahwa DPRD baru nerima tanggal 4 itu karena setelah tanggal 1 ada libur kan, Sabtu Minggu baru dia bisa terima. Tapi tanggal 31 Oktober sudah diterima oleh Sekwa. Nggak ada sanksi itu. Untuk gaji pegawai aman, Pak? ASN itulah ngomong bukan dibayar karena APBD sah atau tidak. ASN itu sama dengan TNI dan Polri, gajinya direct dari APBN. Oke? Kita menjalankan tugas fungsi anggota DPR di pengawasan ya, dan fungsi representatif. Banyak anggota badan anggaran yang asal dari Sumatera Selatan. Apa yang harus kita lakukan terutama di bidang transfer keuangan daerah dan dana desa yang selama ini kita evaluasi, karena itu di badan anggaran ya semua prosesnya, dari mulai kita bikin kriteria,
kemudian juklak juknis, kemudian juga proses transfernya seperti apa, pengawasan itu di Badan Anggaran. Makanya sangat sayang sekali kalau emang bupati wali kota pas kita kunjungan ke daerah ini tidak banyak yang tidak hadir ya, karena mereka untuk ketemu menyampaikan seperti tadi apa permasalahan di daerah itu jarang-jarang bisa kita di Jakarta punya waktu untuk secara khusus. Bahkan kita menemukan beberapa hal yang selama ini dilaporkan oleh Kementerian Keuangan yang mentransfer daripada keuangan daerah itu ya, yang transfer keuangan sejumlah, kalau kita lihat di transfer daerah ini sekitar hampir sama dengan belanja pusat ya, 865 triliun. Hampir mencapai 900 triliun. Kita lihat bagaimana yang terjadi semacam DBH tadi. Ya, DBH itu penghasil migas, itu kan Sumsel sangat luar biasa. Nah, kembalinya juga dari Sumsel ini kepada mereka dana bagi hasilnya itu harus jelas, transparan. Rumus yang dipakai seperti apa. Sehingga pembangunan yang ada di Sumsel ini bukan hanya penghasil ngirim ke Jakarta, dan juga harus mendapatkan pengembalian daripada apa yang dihasilkan oleh Sumatera Selatan sendiri. Pak, tentang misalnya daerah yang potensi banyak migasnya tetapi dana bagi hasilnya masih kurang, ini sebenarnya Ini apa kan lagi bagian ke dari depannya? pengawasan, mereka sampaikan tadi, direkturnya juga menjawab, masih ada yang di save, tidak full 100%, diturunkan masih di save 30%, karena ada kekhawatiran APBD-nya malah nanti menjadi over. Nah, akan terjadi defisit nanti di APBD kalau misalkan penyerapannya tidak maksimal. Jadi kedepannya bisa diapakan Pak untuk kondisi yang seperti itu? Kita akan evaluasi rumus yang dipakai oleh Kementerian Keuangan. Termasuk persentase pembagi hasil Ya, kan sama. diatur dalam undang-undang. Ya, Seharusnya itu bisa ada undang-undangnya. itu bisa diubah. Nah, 1000% kamu.